Yo, what's up guys, welcome to Daily Update. Kali ini kita masih akan ngebahas tentang film Captain America Brave New World yang ternyata penerimaannya ketika dirilis di minggu pertama kurang baik gitu, kurang memuaskan karena terbukti di sini di Letterboxd itu hanya 2,7 dari 5. Kemudian kita lihat juga di sini dari IMDb sendiri itu skornya di 6.0 dari 10. Kemudian dari Rotten Tomatoes yang jadi panduan kita juga ya, ini dari kritikusnya itu cuma ngasih sejauh ini ya 50% dari 230 reviewer. Kemudian untuk audiens, ini yang mencengangkan, audiens hampir menyentuh 80% ya, di kurang lebih di 1000 verified rating. Jadi orang-orang yang udah biasa ngerating di Rotten Tomatoes gitu. Jadi ini agak terjadi timpang tindih nih. Dari kritikus kurang suka kayaknya dengan film ini, tapi audiens merasa bahwa film ini nggak yang jelek-jelek banget gitu ya. Nah, di sini yang bakal kita bahas gitu. Karena di sini mix banget perasaan teman-teman semuanya. Di kolom komentar di video review kita sebelumnya juga ada yang bilang, "Oh, ini keren, puas, memuaskan." Ada juga bilang sampah, ada yang bilang flop, ini bangsat, ini film apaan, ini era bener-bener MCU bakal jatuh gitu. Nah, di sini gue jelas bakal agak bias ya, karena memang di sini gue bukan membela Captain America Brave New World, tapi lebih ke terlalu tega aja gitu para netizen gitu, karena ini menurut gue film overrated ya, overrated. Ya, gue akui memang kualitas dari film Captain America Brave New World ini yang bagus-bagus banget, bahkan kalau mau dibandingin dengan film Captain America dari ketiga yang udah hadir plus 4 ini, ya dia yang paling jelek sih memang ceritanya gitu, karena wajar banget. Jadi ini sosok Sam Wilson, perubahan dari Steve Rogers jadi Sam Wilson, jadi sangat wajar mendapatkan nilai nggak yang setinggi kayak development karakter Steve Rogers di film-film The First Avengers, Winter Soldier, Civil War, semua itu kan keren-keren banget gitu, nggak bisa dibandingin. Ini benar-benar meriset ulang gitu. Jadi ya lagi-lagi gue agak biasa aja gitu, karena memang kesian men, karena memang kan di sini kan dari produksinya aja tuh ditunda, ada COVID, kemudian juga ada beberapa masalah di ceritanya diubah lagi, di reshoot gitu. Nah, ada fakta menarik juga kan, kabarnya gue lihat juga di beberapa artikel bahwa modal dari film ini tuh sampai 300 juta dolar, dan itu kan yang banyak dipertanyakan oleh teman-teman di platform review kayak gitu, kok modal 300 juta dolar CGI-nya kayak CGI Indosiar gitu. Tapi ternyata setelah gue cek juga di beberapa situs yang cukup terpercaya, ternyata nggak sampai 300 juta dolar guys. Ini bahkan di bawah 200 juta dolar, ya kurang lebih 180 juta dolar. Dan itu karena memang ada beberapa penambahan dari shoot ulang gitu. Jadi penambahan aktor yang tadinya kan Giancarlo itu yang jadi Sidewinder kan sebenarnya nggak ada gitu. Nambah dia itu aja budgetnya udah luar biasa, nambah hype dia gitu. Jadi ya lumayan, belum lagi bikin CGI dari Red Hulk ya, meskipun tampilnya cuman 10 menit kayak itu 15 menit, tapi ini juga butuh budget yang gede gitu. Tapi emang gue akui bahwa di beberapa CGI memang gue akui bahwa ada yang bafuk sih sebenarnya, timpang banget dengan CGI dari Red Hulk yang menurut gue juga cukup keren. Mungkin mereka mengambil grafik desain si Hulk sebenarnya yang baik di Avengers ataupun di Infinity War udah jadilah, kayak motionnya itu udah jadi, tinggal mereka plek-tiplek ubah warna merah aja gitu. Ada beberapa momen yang gue lihat juga adegannya loncat-loncatnya, marahnya, mengaumnya itu mirip kayak Bruce Banner. Jadi itu sih salah satu faktor kayaknya penghematan untuk film ini, dan akhirnya ini mendapatkan penerimaan yang kurang memuaskan terutama dari kritikus. Ya mungkin mereka banyak melihat dari segi cerita juga ya, mulai dari teknis, sinematografi. Dan untuk gue pribadi dan kalian sebagian yang ngikutin Marvel, sebenarnya untuk level Marvel yang kebanyakan film sebelumnya flop gitu ya, yang kayak mulai dari Ant-Man and the Wasp, Quantumania, series-seriesnya banyak yang kurang memuaskan gitu. She-Hulk gimana tuh jeleknya CGI-nya gitu. Dan dengan hadirnya Captain America ini menurut gue ya nggak layak dibikin sampah juga sih guys. Menurut gue ini masih sangat-sangat bagus, bukan film yang bagus banget gitu mendewa-dewakan film ini keren, ini awal kebangkitan MCU lagi, enggak segitunya, tapi enggak yang sejelek yang diperkirakan orang-orang, sebagian orang guys, karena memang ini masih sangat layak untuk ditonton gitu ya. Karena memang gue memandang dari kacamata gue sebagai orang luar misalnya, ini nggak ada ngantuk sih, gue nggak ada ngantuk sama sekali, karena gue penasaran. Apalagi buat teman-teman yang ngikutin dunia Incredible Hulk, menurut gue beberapa dialog itu benar-benar kayak menutupi plot hole yang terjadi selama ini. Kemana nih Red Hulk? Karena kita tahu sendiri bahwa film Red Hulk itu kan salah satu film pertama MCU yang versi live action, meskipun secara garis besar nggak masuk ke line up dari MCU Infinity Saga ya, tapi
mau nggak mau memang aktor-aktor yang udah di recast tersebut menjelaskan bahwa sebenarnya Incredible Hulk itu masuk, peristiwa tersebut ada di MCU, tapi emang karena ini ya terkait dengan hak cipta dari Universal, dengan beberapa hak cipta yang lainnya, bla bla bla, permasalahan aktor yang pengen bayar lebih tinggi kayak gitu, akhirnya di recast, tapi Bruce Banner-nya dan juga temennya juga ada di sini gitu, dan termasuk juga kayak beberapa karakter Iron Man kayak Rhodey dan sebagainya kan ada di sini, jadi termasuk salah satu peristiwa terlegend di sana dimasukkan ke film Captain America yang keempat ini dengan dialog-dialog yang menempel apa yang terjadi selama ini. Dan itu salah satu poin yang menurut gue untuk orang-orang yang mungkin general yang review filmnya ketika memang film Marvel muncul aja nggak yang ngikutin ceritanya, memang mereka lebih ke mikirnya ini film jelek, ngebandinginnya mungkin film dari Christopher Nolan, film dari mungkin ini absolutely cinema, film-film Oscar, film-film nggak bisa disamain nih skena-skena superhero dengan skena-skena film-film lainnya. Menurut gua nggak bisa disamain. Kalau kita yang ngikutin ceritanya agak biasnya itu kenapa? Karena kita udah mikirin kontinuitasnya, bukan lagi mikirin soal wah ini CGI jelek, ini jelek, udah. Nggak terlalu mikirin ke sana. Apakah ini film nyambung dengan kejadian sebelumnya dan seterusnya? Itu yang mungkin bikin kita agak bias. Kenapa gue cukup puas dengan film ini, meskipun ya gue bilang ini film lebih tinggi sedikit dari Mada Web, jujur gitu. Kalau kita mau cari kelemahannya, gue sebagai orang yang mungkin bias dengan cerita di film ini, mungkin gue tahu ada beberapa kekurangan-kekurangan yang dibilang sama orang-orang, gue tahu gitu. Salah satu kekurangan yang menurut gue yang ini perlu banget dinaikin, karena memang di film Captain America keempat ini banyak orang yang merasa bahwa film ini bukan film Captain America, melainkan film si Thaddeus Ross dengan villainnya, si The Leader. Jadi Captain America di sini seolah-olah jadi pemeran pendamping doang, jadi pendukung yang seolah-olah cerita sequel dari Incredible Hulk itu ditempel Captain Amerikanya, yang bikin mereka menegaskan bahwa ini film MCU. Itu aja. Itu yang gue sesalkan sih. Kenapa spotlight itu lebih banyak dari Thaddeus Ross sama villainnya yang diambil juga dari dunia Incredible Hulk. Kenapa nggak mungkin munculin Hydra lagi gitu. Ternyata memang di Celestial Island itu ada campur tangan dari Hydra yang pengen ikut campur bla 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 kan. Kenapa nggak kayak gitu gitu. Tapi ya lagi-lagi gue merasa bahwa memang Marvel dari awal memang belum terlalu pede untuk menjual Sam Wilson, Anthony Mackie sebagai Captain America yang baru. Akhirnya mereka mencari cara untuk film ini nge-hype yang akhirnya terlalu overuse. Banyak banget karakter-karakter dari Incredible Hulk, dunia Hulk benar-benar dieksplor di sini, sehingga ada beberapa dialog yang bikin kita merasa kok Captain Amerikanya jadi sampingan kayak gini, jadi pemeran pendukung jadinya kayak gitu. Karena memang ada beberapa dialog kayak The Leader, gue akan membantai semuanya termasuk Captain America. Wah, itu kayak berasa tempelan banget, dialog samping itu tempelan. Dan gue sebagai orang yang suka dengan film ini mengakui bahwa kekurangan itu ada, dan gue merasa bahwa penulisnya belum terlalu matang bikin ceritanya. Oke, gue akui, tapi gue sini senengnya adalah beberapa dialog-dialog dan juga tambahan cerita dari Incredible Hulk. Plus juga yang makin bikin gue respect sama Sam Wilson sebagai Captain America yang baru ini adalah ketika datangnya cameo Bucky Barnes, dan Bucky Barnes bilang bahwa Steve Rogers milih lu tuh bukan karena lo kuat, karena kan disinggung tentang serum dan sebagainya. Kenapa gue nggak dikasih serum? Harusnya gue pakai serum kayak gitu. Dan itu kan juga yang dipertanyakan sama orang kan. Jadi sebenarnya dialog ini menjawab pertanyaan para haters dan juga orang di luaran sana bahwa kalau si Sam Wilson ini pakai serum, apa bedanya sama Steve Rogers? Kenapa nggak ngambil Steve Rogers dari dunia lain aja gitu? Mending dia punya keunikan sendiri, dia manusia biasa tapi bisa melawan Red Hulk, itu lebih wah. Dan di momen itu si Bucky bilang bahwa Steve Rogers milih lu bukan karena lu kuat, tapi karena lu baik dan loyal. Nah, ini yang bikin gue respect gitu. Jujur ya, sebelum nonton Captain America Brave New World ini, ekspektasi gue tuh bener-bener hancur, di bawah banget. Karena gue udah tahu ya seluk-beluk produksi film ini bener-bener berulang kali reshoot, delay. Dan itu bikin gue gak pede. Aduh, ini film next Marvel, kayak flop movie dari Marvel selanjutnya lah kayak gitu. Ternyata pas nonton ya enjoy gitu. Jadi reshoot ulang mereka itu juga akhirnya menampal kekurangan itu. Gue nggak ngebayangin ya kalau memang film ini nggak ada reshoot ulang, mungkin nggak seasik ini gitu. Mungkin gue bisa nilai kasih 5 lah, 6 gitu. Tapi setelah penambahan kayak penambahan karakter, penambahan cerita,
Jadi enak aja, enjoy. Gue bukan yang Marvel fanboy yang nangis-nangis, lu jangan ngina film gue. Enggak kayak gitu. Tapi gue mengakui juga ya, ada beberapa kekurangan-kekurangan. Tapi perlu gue sampaikan di sini sebagai orang yang bener-bener ngikutin seluk-beluk dari cerita dari MCU. Entah itu cerita event dari komiknya, cerita event-event dialog dari beberapa film-film sebelumnya, jahitan dari Infinity Saga, detail-detail itu gue ngikutin banget. Gue merasa bahwa film Captain America Brave New World ini terlalu overrated gitu. Kalau kasusnya Madam Web, gue juga nganjing-nganjingin film itu kan, emang jelek bapuk parah nih, nggak ada jelas. Tapi kayak ini bener-bener ngelihat Sam Wilson tuh berusaha membuktikan ke kita semua gitu. Apalagi buat teman-teman yang ngikutin dari ending Endgame, ketika si Steve Rogers ngasih seal tersebut, itu sebenarnya momen itu gue nggak terima, anjir kenapa ini. Dan dibalik kita nggak rasis kok, kenapa harus Sam Wilson kayak gitu. Terus balik lagi nonton, gue langsung nonton series The Falcon and Winter Soldier. Mungkin kebanyakan orang yang nonton juga nggak nonton series The Falcon and Winter Soldier. Kalau mereka nonton series The Falcon and Winter Soldier, jelas development karakter Sam ini mulai terbangun dan buat bikin kita respect bahwa sebenarnya di series itu dia bilang bahwa sebenarnya dia nggak pantas jadi Captain America. Kenapa harus gue yang ditunjuk? Masih banyak yang lebih berhak. Bisa jadi Bucky yang jadi Captain America gitu. Akhirnya kan dijelaskan di sini bahwa Steve Rogers memilih lu bukan karena lu kuat, karena lu baik gitu. Karena udah terbukti dia udah ngikutin Steve Rogers ini kurang lebih di timeline mereka udah 5 tahunan gitu. Jadi temennya Steve Rogers sih sampai ke Endgame, dari The Winter Soldier sampai Endgame tuh udah panjang. Jadi Steve Rogers tahu siapa yang benar-benar dikasih emban, kasih tanggung jawab untuk menjadi Captain America, siapa yang bisa kayak mengemban tugas berat ini siapa ya, itu sosok Sam Wilson. Jadi buat teman-teman yang nggak nonton The Falcon Winter Soldier, pantas bilang film ini jelek karena emang development karakter di The Falcon Winter Soldier itu mantep banget. Gimana di sana kita ngelihat Bucky latihan gunain shield dan sebagainya gitu. Dan akhirnya gue bisa bilang bahwa ini bukan film stand alone ya Captain America keempat, tapi lebih ke sequel dari seriesnya dari The Falcon Winter Soldier. Karena buat teman-teman yang pengen bener-bener ngelihat film Captain America, bukan ngelihat sequel Incredible Hulk, tontonlah series dari Falcon Winter Soldier karena di situ diperlihatkan perebutan status dari Captain America, ditunjuknya US Agent jadi Captain America. Di sana kan akhirnya menimbulkan perdebatan di mana-mana dan pemerintah nggak menganggap Sam Wilson, dan kasihan main karakter ini tuh bener-bener pemerintah Amerika aja nggak nganggap, malah ngangkat si US Agent. Dan dia sendiri kok galau sama dia kok bisa ditunjuk Steve Rogers. Dan akhirnya munculnya Captain America ini bikin dia mantap percaya diri. Pas si Bucky bilang bahwa dia itu orang baik yang layak mengemban tugas ini. Dan akhirnya kita lihat udah lumayan men. Gue gak tahu ya orang-orang yang terlalu hate kayak gitu. Bahkan mungkin ada yang ngasih nilai 4, 5 kayak gitu. Men serius men, ini benar-benar gue merasa dengan flop-flopnya Marvel selama ini yang gue akui juga yang agak kurang, ini film gak jelek-jelek amat kayak gitu. Menurut gue sebagian dari kalian cukup setuju ya. Gue bukan yang dibayar Marvel ya. Marvel Indonesia aja kayak gak ada ngasih privilege apa-apa kayak kita, padahal kita bikin konten udah lama banget gitu. Gue gak tau lah bangsa-bangsar lah orang-orang di balik Marvel Indonesia, gue gak ngerti. Tapi gue balik lagi ini condongnya ke internasional ya, tapi lebih ke gue aware dengan film ini dan gue pengen skena superhero tuh naik lagi. Dan gue merasa orang-orang zaman sekarang kalau menghina Marvel tuh lu keren ya, so edgy kayak gitu. Kalau lu menghina film Marvel lu keren, lu view-nya naik gitu, udah gitu aja. Jadi menurut gue buat teman-teman yang masih ragu karena ngelihat ya rating-rating dari situs-situs rating atau bahkan reviewer andalan kalian bilang ini jelek, tonton dulu deh mendingan. Jadi lumayan. Kalau memang jelek ya udah, toh memang akhirnya sini nggak yang bagus-bagus banget, tapi nggak yang sejelek yang dibilang orang men. Jadi menurut gue ini enjoy to watch. Jadi menurut gue silakan kalian buktikan sendiri. Dan itu sih kerisauan gue kenapa ya film ini gue benar-benar kayak bukan ngebela ya, lebih ke bias. Karena gue ngelihat karakter Sam Wilson tuh udah kasihan. Plus di sini juga dia kayak lebih ke kurang percaya diri, filmnya digendong sama The Incredible Hulk. Tapi gue merasa kalau memang dikasih kesempatan untuk dia jadi punya film Captain America yang kelima, itu di sana gongnya gitu. Apalagi di sini kan di set up bahwa si Sam Wilson ini sebagai Captain America yang baru dipercaya untuk membentuk Avengers yang baru, dan kita akan lihat siapa aja orang-orang yang bakal direkrut nanti. Dan suka atau nggak suka, si Sam Wilson ini akan ada terus sampai event Secret Wars karena dialah yang akan menjadi pemimpin yang membentuk Avengers. Dan terbukti juga di situs Rotten Tomatoes, audiens tuh udah ngasih cukup tinggi di 80%, 79%, dan itu timpang banget sama si kritikus yang bilang cuman 50% ini. Dan gue merasa kritikus zaman sekarang itu udah levelnya tuh udah nganggep
bahwa film Marvel tuh harus sekeren Avengers Endgame. Nggak cuman kritikus sih, kebanyakan audiens yang kebanyakan menghina atau overhate atau kurang suka dengan film Marvel yang muncul setelah Avengers Endgame, standar mereka tuh udah selangit gitu. Sedangkan kita tahu sendiri bahwa sebelum munculnya Endgame itu ada Iron Man yang pertama yang kita awalnya juga nggak apaan sih ini film gitu. Iron Man kedua apalagi, aduh jelek banget nih film. Iron Man ketiga tambah lagi apaan sih ini. Kemudian juga ada film-film Avengers pertama, Age of Ultron gitu, dan kemudian baru muncul si Endgame. Nggak bisa tuh tiba-tiba lu langsung eventnya harus setinggi Endgame boleh, nggak bisa. Kita harus bangun hype dulu. Dan menurut gua orang-orang zaman sekarang itu pengennya instan, kualitasnya selevel yang tinggi banget, tapi nggak mau melalui prosesnya sih. Jadi kita lihat aja perkembangannya, dan gue nggak sabar untuk melihat siapa saja Avengers baru yang bakal dibentuk sama si Sam Wilson. Yang pertama jelas itu ada Falcon yang baru itu ya, meskipun gue merasa bahwa Falcon kurang layak untuk jadi Avengers, tapi ya we'll see, kita lihat lagi apa perkembangan dari karakter ini, development karakternya gimana, kita lihat aja. Dan sejauh ini gue cukup puas, lagi-lagi gue nggak akan merubah penilaian gue untuk film Captain America Brave New World di 8/10. Menurut gue ini enjoy. Gue karena memang berangkat dari ekspektasi yang sehancur-hancurnya, ternyata enjoy to watch, jadi enak banget nontonnya gitu. Meskipun yang nggak sekeren film-film yang terdahulu, tapi enjoy nontonnya. Apalagi kalau buat teman-teman yang deket dengan development dari film ini, menurut gue ini udah usaha terbaik mereka lah gitu. So kayaknya untuk daily update kali ini kita cukupkan saja sampai di sini. Next mungkin kalau kalian punya tema pembahasan, permintaan video reaction, review dan sebagainya, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Atau buat teman-teman yang punya pandangan yang sama kayak gue, atau kalian punya pandangan yang berbeda, kenapa film ini jelek bla bla bla, kenapa gue suka, gue pengen banget dengar komentar kalian di kolom komentar di bawah. Buat teman-teman nonton video ini tapi belum subscribe, ayo naikin channel ini untuk semakin banyak yang tahu dengan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. So, sampai jumpa di video selanjutnya.